Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi, Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily atau Swing Trading Saham. Nah, kita akan bahas IHSG hari ini ya. Kira-kira IHSG itu mau crash atau enggak sih? Nah, kemarin sempat panik teman-teman ya. IHSG sempat nyentuh di 2,78, nyaris 3% guys. Nah, ini penurunan terdalam sejak 3 bulan terakhir tentunya ya. Nah, gimana nasib IHSG ke depannya ya? Dan kalau kita lihat Mas Bro, asingnya sebenarnya kemarin itu keluarnya juga nggak banyak-banyak kok, standar aja. Jadi memang asing itu dari bulan Desember awal atau November akhir tuh udah net sell aja terus. Jadi asing itu net sell terus dari November, Desember, dan Januari saya net sell terus. Cuman net sell-nya itu pernah 1T, 2T gitu ya. Dan rata-rata itu sekitar 500 atau 600 miliar. Dan kemarin juga sekitar itu aja. Tapi kenapa IHSG bisa turunnya sedalam itu? Padahal kalau kita lihat chartnya di sini guys, ini asingnya net sell terus. Nah, net sell terus. Cuman turunnya nggak dalam-dalam banget. Dan bahkan sempat hijau juga. Asingnya net sell tapi IHSG hijau. Nah, kenapa alasannya kemarin itu turun dalam sekali? Karena lokalnya jualan. Lokalnya ada yang jualan guys. Jadi kalau yang hari-hari sebelumnya, kenapa IHSG itu nggak nyampe turun sedalam ini, walaupun asing net sell dengan jumlah yang sama juga, karena waktu itu di hari-hari sebelumnya itu asingnya jualan, cuman lokalnya beli. Jadi istilahnya ketahan lah IHSG. Nah kalau kemarin tuh beda, asingnya jualan dengan porsi yang sama sebenarnya, nggak ngeguyur gede-gede banget, cuman lokalnya itu ikut jualan. Nah itu yang menyebabkan IHSG drop parah. Nah kita nanti ya, ini nanti guys, hari ini ya, hari Jumat tanggal 6, ini kita lihat karena IHSG ini udah istilahnya di posisi support, di area support, di sini area demand. Kalau misalnya nanti IHSG masih jebol ke bawah, targetnya itu kemungkinan bisa sampai ke 6.500 guys. Nah itu target penurunan IHSG ke 6.500 di sini. Kalau misalnya nanti itu masih merah lagi ya. Nah, di sini. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya nyangkut-nyangkut nanti dulu deh, yang terutama saham-saham yang blue chip nanti dulu karena kita lihat dulu nanti. Tapi kalau nanti udah mulai hijau dan sideways, kemungkinan akan bentuk chart seperti ini guys, ya, seperti di sini nih. Nah, sideways di sekitar ini dan dia naik lagi. Cuman kalau masih jebol, Mas Sur bisa tunggu di sekitar 6.500 untuk IHSG, itu di area ini guys. Oke, jadi untuk IHSG sebenarnya asingnya normal-normal aja, masih jualan tapi normal, nggak langsung ngeguyur gede banget. Yang jadi masalah adalah lokalnya jualan, dan ini efek domino. Saat lokal A jualan, lokal B, C, D, E, F, G ikut jualan, jadi akan membuat market tuh jatuh. Apakah ini TP? Mungkin aja TP lokalnya, tapi saya lebih percaya bahwa ini teman-teman pada cut loss. Karena kemarin saya juga cut loss lumayan ya. Saya itu cut loss di saham Arto. Ya, saham Arto saya beli ya. Saya masukin rekom ya, saya beli paginya. Kok langsung turun, saya jual rugi di 2%. Di bawah ARB. Wah, saya syukur banget. Waduh, syukur banget ya, rugi 2%. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Itu resiko market lah, seperti itu. Nah, jadi gimana bagi teman-teman yang istilahnya itu punya sahamnya untuk saat ini? Kalau teman-teman yang nyimpen cash pasti turun aja dong sampai ke 6.000 juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau teman-teman yang istilahnya nyimpen cash. Tapi gimana bagi teman-teman yang udah terlanjur beli? Ya, udah terlanjur punya sahamnya. Punya saham yang IHSG saat IHSG di 7.000 gitu ya. Nah, punya teman-teman misalnya punya saham saat IHSG di 7.000. Nah, Mas Bro lihat kembali emiten yang Mas Bro punya. Emiten teman-teman tuh gimana? Emitennya ngikutin IHSG nggak? Nah, liatin.
Kalau emiten teman-teman itu ngikutin IHSG, biasanya saham-saham yang blue chip gitu ya, ngikutin IHSG. Itu kalau menurut saya sih tunggu aja sampai market ini rebound. Kenapa? Karena namanya market atau ya saham lah seperti itu akan bentuk namanya gunung dan lembah. Nah ini gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah. Ini gunung ya, bukit lah di lama ya di sini, lembah. Dan ini bentuk bukit lagi ya. Di sini lembah lagi. Nggak tahu nih lembahnya mau sampai mentok di sini atau turun lagi sampai ke 6.500. Tapi yang pasti akan terus seperti itu. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dan saham yang di dalamnya, terutama saham blue chip yang ngikutin IHSG pasti juga akan seperti itu. Naik, turun, naik, turun. Dan nggak mungkin market itu kayak kayu, stuck gitu. Atau naik terus gini, atau turun terus. Itu mustahil. Dia akan terus bentuk gunung dan lembah. Jadi bagi teman-teman yang punya sahamnya itu blue chip yang pergerakannya ikutin IHSG, tunggu aja sampai IHSG itu mentok, sideways. Nah itu Mas Bro bisa mulai averaging down dan jual saat IHSG bentuk gunung lagi. Dan ini buat pelajaran teman-teman semua ya. Kalau misalnya teman-teman itu beli saham blue chip, jangan pernah beli ya saat IHSG. Mengingat bagi teman-teman aja bahwa kalau misalnya teman-teman mau beli saham blue chip, itu jangan pernah saat IHSG itu berada di posisi gunung. Nah, di sini guys. Misalnya teman-teman beli saham blue chip saat IHSG 7.200. Nah, itu biasanya koreksi. Walaupun nggak semua saham blue chip ya, tapi rata-rata. Misalnya LQ45 ya. Yang 40-nya kalau IHSG naik dia ikut naik, yang 5-nya turun. Dan saat IHSG turun, yang 40-nya turun, yang 5-nya naik. Jadi tetap aja persentase yang naik dan turun itu ngikutin IHSG. Gede kecilnya seperti itu guys. Jadi ya alangkah baiknya ke depannya kalau misalnya IHSG lagi di pucuk itu Mas Bro jangan beli saham blue chip. Seperti itu guys. Nah, kalau teman-teman yang belum punya ini sebagai kesempatan. Malahan ini sebagai peluang teman-teman untuk memiliki saham blue chip dengan harga yang murah nanti guys. Karena kalau IHSG nanti sampai nyentuh ke 6.500, pasti saham blue chip ya, ada banyak saham blue chip dengan fundamental yang lumayan bagus yang dijual itu murah ya, murah. Jadi teman-teman siapin duitnya aja. Kalau menurut saya sih ini malah jadi peluang sih, jadi peluang. Apa kira-kira sahamnya ya? Mungkin konstruksi sekarang udah turun loh, bahkan Wika udah mau nyentuh harga corona. Nah bagi teman yang belum punya itu bisa jadi istilahnya itu watchlist lah. Nanti kalau misalnya udah mulai sideways mantul, Mas Bro bisa mulai entry. Terus banyak kok saham-saham blue chip yang lain yang istilahnya harganya sekarang lagi drop ya, drop. Nice, santai aja bagi teman-teman yang punya saham blue chip di harga 7.000 IHSG. Nanti tapi siapin dananya ya, siapin dananya buat averaging down. Kalau teman-teman nggak averaging down, kalau nunggu beberapa bulan paling cuman kejemput doang. Nah kalau kejemput memang kita nggak rugi uang, tapi rugi waktu. Nah ya itu di FVG aja kalau misalnya udah sampai ke bottom. Tapi kalau kita lihat dari candlenya ini, asing masih net sell, lokal juga masih jualan, takutnya ini masih merah lagi. Takutnya kayak gini guys. Nah ini merah 1, ini masih merah 2. Berarti targetnya mungkin ke sekitar 6.500 lah IHSG ini guys. Mungkin setway di sini lagi nih. Oke, di sekitar bulan Oktober sampai Januari 2022. Nah, nanti habis itu rally lagi kayak gini. Oke. Mungkin itu yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.